Selamat datang teman-teman sekalian di mata kuliah Managing Information and Innovation atau Manajemen Informasi dan Inovasi. Perkenalkan, nama saya Novi Iman. Sehari-hari saya membersamai para mahasiswa di Departemen Manajemen untuk belajar sama-sama tentang strategi dan manajemen teknologi serta inovasi. Nah, untuk memberikan sedikit konteks, sebelumnya saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita biasanya menggunakan buku dari Ken dan Jane Loudon. Tetapi kami menyadari bahwa ada beberapa kelemahan di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tersebut. Misalnya, pertama adalah terlalu memberikan emphasis atau penekanan pada aspek teknis seperti apa itu hard drive, apa itu network, apakah itu server, TCP/IP, dan seterusnya yang mungkin tidak terlalu relevan saat ini. Kemudian yang kedua, mata kuliah tersebut juga dirasa kurang memberikan pengalaman-pengalaman praktis seperti misalnya agile development, lean startup, kemudian kita bicara tentang data visualization atau tools untuk kolaborasi di masa sekarang, hal-hal semacam itu tidak terlalu banyak di cover di sana. Kemudian kita juga kesulitan untuk mengejar dengan tren di industri terkini, misalnya seperti Internet of Things, kemudian robotics, kemudian metaverse, virtual reality, termasuk juga hal-hal terkait dengan cyber security atau yang saat ini sedang emerging seperti electric vehicle, clean technology, dan seterusnya. Lalu yang terakhir yang juga dikeluhkan banyak para mahasiswa adalah integrasi terkait dengan skill dan karir di dunia kerja. Misalnya tools seperti product management, road mapping, kemudian blueprinting, lalu juga skill-skill terkait dengan consulting, misalnya seperti stakeholder analysis atau ROI assessment dan seterusnya, itu tidak terlalu banyak di cover di sana. Maka dari itu pengelola memutuskan untuk melakukan semacam revitalisasi, kemudian mengembangkan mata kuliah baru ini sebagai lanjutan atau perbaikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Harapannya di mata kuliah ini kita akan lebih bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang sifatnya konseptual dengan teknikal, kemudian juga membahas unsur strategi dan etika di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, mata kuliah ini ditujukan secara khusus untuk membantu teman-teman mahasiswa mendalami lebih lanjut terkait dengan strategi digital, kemudian product management, kemudian kita juga akan mengulas tentang innovation leadership, dan juga apabila nanti teman-teman akan masuk ke dunia teknologi consulting, ini akan sangat bermanfaat sekali. Di dalamnya nanti kita akan membahas setidaknya 5 poin penting ya. Kita akan mencoba memahami apa itu digital technologies, kemudian kita akan menggali lebih dalam tentang strategic thinking. Lalu yang ketiga, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari implikasi sosial dan ekonomi dari teknologi dan inovasi yang ada. Kemudian kita juga akan belajar tentang technical skills tentu saja, dan yang terakhir melalui kerja kelompok dan tugas-tugas bersama, harapannya nanti akan memberikan skill di sisi kolaborasi dan komunikasi. Nah, mata kuliah ini nanti akan terbagi dalam 14 sesi. Yang pertama adalah sesi pengantar. Di dalamnya nanti kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mata kuliah ini, kemudian definisi dari transformasi digital, manajemen inovasi, peran manajer di era sekarang, kemudian hal-hal yang mungkin nanti akan bisa digali lebih lanjut terkait dengan misalnya platform, strategi informasi, dan hal-hal teknis lainnya. Kemudian sesi yang kedua, nanti kita akan membahas tentang digital ekonomi dan transformasi. Jadi kita akan membahas apa itu digital ekonomi secara khusus, apa bedanya dengan ekonomi di masa non-digital. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang apa itu industri 4.0 yang sering dibahas banyak orang. Apa saja miskonsepsi yang sering dibahas orang ketika membahas tentang digitalisasi, kemudian transformasi dan lain sebagainya, dan juga kita akan mengambil sedikit studi kasus terkait dengan adopsi teknologi tertentu. Lalu di sesi yang ketiga kita akan masuk pembahasan tentang platform, network effect, dan standar. Jadi di era digital ini kita akan berinteraksi dengan begitu banyak platform, multi-sided platform bahasa teknisnya, dan ekosistem yang diciptakan oleh platform tersebut. Kita akan belajar tentang externalities, baik itu yang sifatnya direct maupun indirect. Kemudian kita akan bicara tentang value creation, bagaimana mereka bisa menciptakan situasi
yang memonopoli market pada akhirnya, kemudian implikasi sosial yang mungkin muncul dari keberadaan platform tersebut. Lalu yang keempat, kita akan mengulas tentang adopsi inovasi dan difusi. Jadi setiap inovasi pasti akan disebarluaskan atau didifusikan. Pertanyaannya adalah bagaimana inovasi itu nanti akan tersebar. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang masif, ada yang tidak begitu bagus, kemudian hilang dan tenggelam, dan seterusnya. Nah, kita akan mengulas siklus-siklus apa saja yang ada di dalamnya, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat atau kecepatan adopsi tersebut. Lalu di sesi yang kelima kita akan mengulas tentang strategi bisnis digital, terutama model-model bisnis yang sifatnya emerging. Karena di era ekonomi digital ini kita akan melihat banyak sekali pergeseran nilai-nilai, banyak sekali kompetisi yang dilakukan itu berdasarkan data driven. Kemudian kita juga akan mengulas tadi terkait dengan apa yang sudah dibahas di sesi sebelumnya, yaitu platform bisnis model, termasuk nanti model-model bisnis yang baru dan bagaimana pertarungan antara incumbent atau mereka yang sudah ada di market sebelumnya dengan startup-startup yang lebih baru. Lalu yang keenam, kita akan membahas tentang infrastruktur dan teknologi kunci di era digital ini. Jadi kita akan membahas tentang beberapa infrastruktur penting seperti cloud computing, kemudian 5G atau 6G network dan seterusnya. Kemudian kita akan mengulas tentang IoT dan infrastruktur pendukung. Di sini kita akan membahas tentang apa itu standar, apa itu protokol, bagaimana masing-masing standar itu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kemudian kita juga akan melihat sejauh mana infrastruktur di era digital itu bisa di scale up, sejauh mana reliabilitas itu mempengaruhi performa dari infrastruktur dan tentu saja aspek keamanan dari infrastruktur tersebut. Lalu di sesi yang ketujuh kita akan coba sisipkan sedikit pengetahuan teknis, yaitu programming. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita akan bahas sedikit tentang sintaks, kemudian jenis data, bagaimana kita membuat struktur kendali misalnya menggunakan if, loops, kemudian kita akan mengenal beberapa fungsi-fungsi dasar dan libraries atau paket-paket yang tersedia. Nanti kita akan coba untuk membuat skrip sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk analisis data dan otomatisasi. Lalu di sesi yang ke-8 kita akan membahas tentang fintech atau financial technology dan blockchain. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang cukup disruptif, kemudian mempengaruhi secara cukup masif sektor jasa keuangan. Kita akan melihat bagaimana pembayaran digital, kemudian mobile banking. Lalu juga kita akan membahas tentang cryptocurrencies, digital wallet, dan seterusnya, dan bagaimana inovasi tersebut bisa bermanfaat untuk inklusi keuangan. Kita juga akan melihat sedikit tentang aspek regulasinya dan dampak-dampak sosial yang dimunculkan atas teknologi tersebut. Di sesi yang ke-9, kita akan membahas tentang teknologi terkait dengan AI, kemudian big data, dan analytics. Jadi secara umum kita akan membahas tentang apa itu data science dan bagaimana data science itu dimanfaatkan dalam bisnis. Kita akan melihat beberapa karakteristik dari big data, kemudian bagaimana business intelligence itu dimanfaatkan, proses analytics itu dimanfaatkan, apa yang bisa kita lakukan dengan AI dan machine learning untuk menggali informasi, mendapatkan informasi, dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan di bisnis yang kita jalankan. Kemudian di sesi yang ke-10 kita akan mengulas tentang privacy. Kita akan membahas juga tentang etika dan surveillance. Karena di era ekonomi digital ini segala sesuatunya serba surveillance, serba diamati atau dilihat secara mendetil terkait dengan data kita, profil kita, bagaimana kita di track down, termasuk untuk keperluan advertising, periklanan, kemudian kaitannya juga mungkin kalau teman-teman ingat beberapa kasus seperti Cambridge Analytica, kemudian skandal pencurian data dan lain sebagainya. Itu adalah akses yang timbul dari perekonomian digital yang kita rasakan atau yang kita alami saat ini.
Lalu di sesi yang ke-11 kita akan membahas tentang misinformation dan post-truth. Jadi menyambung sesi sebelumnya, salah satu ekses negatif yang tidak kita inginkan atau unintended consequences yang tidak kita inginkan ya, yang tidak kita harapkan adalah penyebaran fake news atau berita palsu, juga disinformasi yang banyak sekali beredar lewat media sosial, lewat forum-forum online, dan lain sebagainya. Kita akan melihat bagaimana itu bisa terjadi, apa algoritma yang ada di dalamnya, apa fungsi echo chambers, dan dampaknya terhadap masyarakat secara umum. Kita juga akan mengulas sedikit tentang literasi media dan critical thinking yang nampaknya semakin dibutuhkan di era digital ini. Di sesi yang ke-12 kita akan masuk ke topik digital sustainability dan social impact. Jadi mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa berkembangnya teknologi digital dan lain sebagainya itu ternyata memberikan dampak di sektor lingkungan. Misalnya dari naiknya atau meningkatnya konsumsi energi yang berlebihan, kemudian ekses negatif dari sampah-sampah digital atau sampah-sampah teknologi yang tentu saja lebih sulit untuk diurai atau lebih sulit untuk diproses ulang. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang inovasi yang lebih inklusif, kita akan membahas tentang sustainable computing, kemudian bagaimana teknologi itu dimanfaatkan untuk mengatasi digital divide dan membantu inovasi-inovasi yang lebih inklusif. Lalu yang ke-13 dan 14 nanti kita akan manfaatkan untuk presentasi membahas topik-topik yang emerging di era sekarang. Misalnya teman-teman bisa membahas atau mengangkat topik-topik seperti digital platform, kemudian mungkin juga bisa mengulas tentang industri 5.0 atau society 5.0, kemudian mungkin juga bisa membahas tentang metaverse atau teknologi-teknologi lain yang mungkin nanti akan berkembang lebih lanjut. Lalu di mata kuliah ini kita akan punya 2 ujian. Yang pertama adalah ujian mid dan yang kedua adalah ujian final yang masing-masing akan mengcover topik-topik yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati mata kuliah ini. Semoga paparan yang ada bisa sedikit banyak memberi manfaat buat Anda sekalian.